Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak, kalian hari ini memasuki tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman pada pembelajaran yang kelima untuk kelas 2 sekolah dasar. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Belum belajar, biar tambah semangat, kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Peragakan teks percakapan berikut di depan kelas. Nah, ini Benny, Ibu, dan Udin. Ini Benny-nya mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Selamat sore, Bu. Nah, di sini ibunya membukakan pintu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Oh, ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Nah, ini Udinnya datang. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ini Benny dan Udin. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sambil menyalami ibunya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks dari percakapan tadi ya. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Bagaimana cara Benny bertamu? Bagaimana sikap Benny menurutmu? Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Nah, ini bisa kalian kerjakan sesuai dengan percakapan tadi. Amatilah gambar berikut. Mari mengajukan pertanyaan sesuai gambar. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu memainkan permainan tersebut? Amatilah gambar berikut. Nomor 1, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengalamanmu dalam bermain. Bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Apa saja aturan dalam bermain tarik-tarikan? Apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Nomor 5, adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian ya. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana ya. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam anak-anak, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing.
Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Bagaimana cara menjaganya? Nah, setelah dipakai, dikembalikan di tempat semula supaya kita mudah mencari saat kita membutuhkan. Terutama kebutuhan kalian sendiri ya. Kalian harus bisa merapikan dan menempatkan kebutuhan kalian sendiri supaya kalian bisa mandiri dan tidak selalu dibantu orang tua dalam menyiapkan peralatan kalian sendiri. Amatilah gambar benda-benda berikut. Ini ada meja, sapu, almari, buah dan keranjang buah, botol minuman, kopi, ini apa, sepatu, ini ada penggaris, ada ban sepeda atau ban motor ya ini. Ini apa ya ini, kotak pensil ya, apa tempat pensil, kursi, botol, balon, tas, simpai. Nah, kalian bisa menuliskan nama benda tersebut, misalnya di sini kalian menuliskannya nama benda meja. Susah lagi nulisnya ini, aduh. Seret. Ya. Meja. Aduh, tulisannya. Tik. Meja termasuk benda apa, Nana? Wujudnya benda pada, ditulis di sini pada. Seret. Termasuk benda pada. Kalian kalau menulis yang rapi ya, jangan kayak ibu di sini katanya jelek. Nah, bisa kalian lanjutkan, sapu ditulis di sini, almari ditulis di sini, botol, keranjang buah. Nah, bisa kalian lanjutkan ya sampai habis. Diskusikan gambar berikut bersama teman kamu. Nah, ini gambar apa ya? Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Kapan kita harus berpamitan? Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Nah, ini setelah bermain di rumah teman, ini mau pulang bersama-sama berpamitan kepada pemilik rumahnya. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang bagi sikap yang tidak mematuhi aturan. Misalnya menyapa dengan senyum, selamat pagi, assalamualaikum, hai, dan lain-lain. Itu sambil tersenyum ya, jangan cemberut. Kalau tersenyum itu berarti tandanya centang. Twing. Pamit ketika hendak pergi, tandanya apa? Centang. Twing. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Aduh, ini siapa? Ayo, tak silang ya. Tweng. Bermain sampai larut malam. Wah, ini tidak boleh ya, nanti kalian bisa telat bangunnya atau bangkong ya. Jadi bisa, kalau mau berangkat sekolah nanti bisa telat. Duduk dengan sopan, centang, twing. Nah, udah selesai ya. Lanjut, kalian bisa melakukan latihan soal ya, menulis soal ini, atau bisa cuma sekedar dibaca-baca saja ya. Bentuk benda cair menyerupai: A. bentuk wadahnya, B. benda di atasnya, C. benda di sampingnya.
Benda gas tidak dapat dilihat namun dapat dipegang, dirasakan, diikat. Bentuk dan volume benda gas adalah berubah-ubah tetap selalu sama. Contoh benda yang berisi gas adalah ember berisi air, balon berisi udara, gelas berisi es, batu. Nah, kalian bisa menjawabnya. Anak-anak, pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan, mohon maaf ya atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.